Selamat sore saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Pada saat sore hari ini mari kita datang lagi dengan hati yang penuh ucapan syukur, pikiran yang penuh fokus kepada Tuhan, karena kita ingin menyenangkan hati kepada Tuhan. Mari kita angkat satu buah pujian yang mengatakan, Ku beri kemuliaan dan hormat. Kami mau angkat suara pujian kami, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat kami. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami memberi kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan. Haleluya Yesus, benar Tuhan. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita agungkan Allah yang besar itu, kita tinggikan nama Tuhan yang besar itu. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu sungguh ajaib Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau dalam hidup kami Yesus. Amin Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar. Amin. Engkau besar, Engkau perkasa, Engkau mulia dalam hidup kami Tuhan. Amin Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar Tuhan, Engkau besar dalam hidup kami, kuasa-Mu selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan. Seperti Engkau, nyatakan haleluya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya,
hanya bagi nama-Mu Tuhan. Glory kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Glory, glory bagi-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau dalam hidup kami. Tiada Tuhan seperti Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Biarlah setiap lidah, setiap mulut kami, setiap hati kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Pada saat sore hari ini Tuhan, kembali kami umat-umat-Mu yang ada berkumpul lagi dalam rumah Tuhan. Karena kami ingin memiliki satu tujuan. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Khususnya sepanjang minggu ini kami bisa lagi hadir di tempat ini untuk kami memperoleh sukacita baru lagi dalam kehidupan kami, kekuatan yang baru lagi dalam kehidupan kami, sehingga kami tahu Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu terus bekerja kepada sidang jemaat yang ada. Tuhan memberkati rangkaian ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Roh Kudus-Mu bekerja, suasana sorgawi terjadi dalam ibadah ini, terlebih kepada setiap jemaat-jemaat yang hadir pada saat sore hari ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani. Biarlah urapan Tuhan, hikmat Tuhan turun kepada mereka agar mereka dapat melayani Tuhan dengan kekuatan daripada Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang berasal daripada si iblis yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami atau bahkan mengganggu konsentrasi kami Tuhan, mengganggu sukacita kami. Oh Tuhan, kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi jemaat yang berkemenangan untuk kami mau bersorak-sorai hanya bagi nama Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami dari segala dosa-dosa pelanggaran kami, agar kami layak di saat kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah ini dan kami alaskan hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kita berikan nyanyian kepada Tuhan. Tuhan telah ubahkan ratap kita menjadi tarian. Mari kita berikan. Kau ubah ratapku jadi tarian. Tarian, amin. Kau ubahkan kain kabungku. Engkau menggantikan dengan sukacita. Kau berikan sukacita. Jiwaku bermasmur dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Kau ubah ratapku. Amin ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau bukakan kain kabungku. Kau berikan sukacita, Kau berikan sukacita. Jiwaku bermasmur dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Kami mau bersyukur Tuhan. Ratapku jadi tarian. Kau ubah ratapku jadi tarian. Haleluya. Kau bukakan kain kabungku. Oh Tuhan, berikan sukacita. Sukacita. Jiwaku bermasmur dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, ku tak akan berdiam. Mari jemaat Tuhan, kami tak akan berdiam untuk memuji-Mu Tuhan. Padamu selama-lamanya aku tak akan berdiam, ku tak akan berdiam. Kami memuji-Mu Tuhan, ku bersyukur padamu.
kita bernyanyi dan menari. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Tuhan, Allah yang luar biasa. Tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Sukacita bersoraklah, hei nyanyilah, haleluya, bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya. Sukacita bersoraklah, hei nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Kita akan berdiam, kita akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur Tuhan selama-lamanya, 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 sekali lagi selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya, silakan duduk semuanya. Selama-lamanya kasih Tuhan tak pernah berubah, saudara. Tuhan telah ubahkan ratap kita menjadi tarian. Tuhan gantikan kesedihan kita menjadi sukacita. Mari kita aminkan dan Tuhan akan nyatakan perbuatan yang besar dalam hidup kita. Ada sebuah pujian, Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang sungguh dalam hidup kita. Amin. Yesus itulah, amin, penolongku yang sungguh. Kita nyanyi dengan iman ya. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan. Yesus itulah, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Amin. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Sekali lagi ya, Yesus itulah, Yesus itulah, amin Tuhan, Engkau satu-satunya. Haleluya, Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Amin. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Haleluya, puji nama Tuhan. Hanya Yesus yang menjadi andalan kita, saudara ya. Hanya Yesus yang menjadi satu-satunya penolong kita yang sungguh. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita dengar kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan iman kita, agar kita tidak goyah dalam menjalani kehidupan ini, agar iman kita tidak melemah di saat kita menghadapi kondisi apapun dalam hidup ini. Karena ada Tuhan, Tuhan yang menjadi penolong satu-satunya yang dapat kita andalkan. Kita satu pujian yang mengatakan, saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu Tuhan menerangi langkahku. Aku
berjalan Tuhan. Engkau Tuhan yang menjadi penolong yang setia dalam hidup kami. Engkau yang akan selalu ada dalam hidup kami Tuhan, di setiap musim kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu mengasihi anak-anak-Mu Tuhan, yang selalu berharap hanya kepadamu. Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih tahu kehidupan kami. Kami mau serahkan hidup kami hanya bagi nama Tuhan. Kami mau serahkan hati kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini kami Yesus, ini kami Tuhan. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih menerangi langkahku. Amin. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau
firman Tuhan. Engkau sanggup menolong kami. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Kami merindukan lawatan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami adalah milik-Mu dan kami dimiliki Engkau. Engkau sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami, menguduskan kami, mengampuni segala dosa kesalahan kehidupan kami dengan darah-Mu, supaya kami layak. Kami boleh ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itu akan berakar, bertumbuh, berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 27 November 2022. Ini minggu terakhir di bulan November. Minggu depan sudah Desember. Bulan depannya lagi sudah berganti tahun 2023. Saya ingin berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan itu kreatif menolong miliknya, kekasih-kekasihnya, saudara-saudara. Tuhan itu banyak gagasan, ide, ya, yang baru untuk menolong, ya, anak-anaknya. Ya, dia sanggup, ya, menolong, ya, anak-anaknya. Dia sanggup memberkati anak-anaknya, ya, karena Tuhan kita itu, ya, Allah yang maha kuasa, Allah yang kreatif. Coba kita membaca dulu satu ayat, beberapa ayat. Yesaya 55. Ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab rancanganku
bukanlah rancanganmu. Jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Luar biasa. Ya. Pikiran Tuhan, jalan Tuhan, rencana Tuhan jauh sekali dibandingkan apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi jalan kehidupan kita, segala rencana kita, dibandingkan langit dengan bumi, terlalu jauh sekali, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, ini menandakan bahwa Tuhan kita itu besar, maha kuasa, dahsyat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan itu sanggup, ya, menolong anak-anaknya yang mengasihinya. Dia dapat menolong menurut kekayaan, kemuliaan Tuhan, bukan menurut standar manusia. Kekayaan Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, yang dahsyat itu, ya, dia sanggup, dia menolong dengan caranya yang bervariasi, caranya yang banyak sekali, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, untuk menolong dan memberkati anak-anaknya. Banyak kali seperti pujian kita yang terakhir. Ada contoh demikian. Satu waktu kami membangun rumah, itu di lantai yang terakhir, kami di belakang ada kecil, lantai 3 ya. Itu kecil, waktu itu banyak yang karena belum sempurna selesai, banyak kayu-kayu dan barang-barang. Satu waktu saya dengar ada jeritan, ya, seperti binatang, entah kucing, apa-apa ini. Kelihatannya sih kucing, tapi galak, saudara-saudara. Rupanya anak musang. Kami di atas itu, kami sering lihat ada musang yang besar, sering jalan di kabel itu. Saya nggak tahu dia tinggal di mana, di atap rumah-rumah itu. Jadi rupanya terjebak, ya, anak musang ini di himpitan kayu-kayu, dan saya berusaha untuk, ya, mengeluarkan, menolongnya. Dia lari ke sini, gesit lari ke sini, masuk saudara-saudara. Aduh, repot juga nih ya. Galak juga saudara-saudara. Ya, saya harus melengkapi, ya, dengan tangan. Saya berusaha, dia lari sini. Akhirnya dia terpojok, saudara-saudara. Ya, nggak bisa berkutik. Ya, saya sudah jaga, saudara-saudaraku. Ya, saya sudah tutup kiri kanan, tinggal di depan saya. Dan saya sudah siapkan kain, ya, untuk, ya, menangkap anak musang ini, saudara-saudaraku yang kasih. Akhirnya saya tangkap, saudara-saudaraku, ya. Saya pikir ini bukan anak kucing, ini anak musang ini, saudara. Beda soalnya, saudara. Akhirnya saya lepaskan di luar, oh dia lari, saudara-saudara, entah kemana. Ya, mungkin ada induknya yang itu. Nah, seringkali kita demikian, saudara-saudara. Kita berusaha, ya, namanya kita manusia, ya kan, berusaha dengan logika kita, ya, cari jalan supaya kita menjadi pemenang, ya, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Akhirnya kita
tidak berdaya, lemes. Saudara-saudaraku, nggak ada jalan keluar untuk menolong persoalan kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Seperti tadi anak musang itu, dia terpojok. Ya, akhirnya saya tangkap dia, ya, menangkap dia untuk membela. Seringkali begitu juga saudara-saudaraku yang kekasih. Kita harus berserah, semakin teguh di dalam iman kita. Ya, di situ kita melihat justru di saat kita nggak berkutik itu, terpojok tadi, sepertinya aduh nggak ada jalan keluar, saudara-saudaraku, Tuhan sanggup menolong, ya, seperti tadi, sehingga kita bisa seperti anak musang itu, bebas, penuh dengan sukacita, ya, kembali lagi ke tempat, ya, asalnya, bebas, saudara-saudaraku yang kekasih. Demikian kita juga, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Tuhan kita itu dahsyat. Dikatakan siapa yang bisa beri nasihat Tuhan? Tuhan itu kreatif. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-11. Roma pasal yang ke-11. Dari ayat 33, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang menjadi penasehatnya? Aduh, terlalu jauh kita. Seperti langit dan bumi, saudara-saudaraku. Sebab itu kita bangga, kita adalah milik Tuhan dan dimiliki Tuhan. Tuhan sanggup dengan kreativitasnya, ya, Dia menolong, memberkati, ya, kan Dia rindu. Ya, hal ini Dia lakukan kepada anak-anak, menunjukkan kasih-Nya di setiap langkah kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara. Tuhan kita itu besar, dan apa yang dilakukannya penuh dengan mujizat dan keajaiban. Ya. Kadang-kadang jauh daripada apa yang menjadi pengetahuan kita. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Untuk saya dan saudara yang menjadi miliknya, yang mengasihi Dia, ya. Jauh di luar logika kita, cara Tuhan menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Ya, bahkan perbuatannya itu ajaib, ya, luar biasa. Kalau Bapak Ibu melihat, ya, Nabi Elia, ketika dia pada waktu itu terjadi kemarau yang panjang, sampai sungai itu kering, dan bukan saja kemarau yang panjang terjadi pada saat itu, tapi kelaparan terjadi. Ya.
kita melihat bagaimana cara Tuhan menolong ya Nabi Elia ini. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ya, Bapak Ibu bisa baca itu. Ya. Dari ayat pertama, tapi kita baca ayat 7, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Tetapi kita baca ayat sebelumnya, ya, ada pengalaman sebelum kita baca ayat 7 itu pengalaman yang berbeda. Ayat yang keempat, kita baca dulu ayat yang ke-17, ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbi dari Tisbi Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau. Saudara, namanya burung gagak ini ya buas, suka makan daging. Burung gagak ini buas, saudara-saudara. Tapi heran, Tuhan pakai ya burung gagak ini. Apa yang dilakukannya? Ayat yang ke-6, pada waktu pagi secara teratur burung gagak ini pagi dan sore membawa roti dan daging kepadanya. Ia minum dan dia juga minum dari sungai. Ya itu Tuhan pelihara, saudara-saudara. Ketika terjadi kemarau, dia disuruh ke sungai. Ya dikatakan di sana dia harus bersembunyi, sungai Kerit. Di situ dia bisa minum dan makannya juga ya dipelihara oleh burung gagak. Tukang makan daging tapi memberi daging, saudara-saudara, kepada Elia. Ini luar biasa. Secara logika nggak masuk akal ini, saudara-saudaraku. Burung gagak bisa kasih daging sama roti ya kepada hambanya. Ya. Elia ya ditolong ya dengan caranya Tuhan. Dan kalau kita membaca lagi selanjutnya itu, Elia juga ditolong oleh seorang janda. Janda ini dia terjerat ya hutang, saudara-saudaraku yang kasih. Ya. Punya masalah dia ya, tetapi dikatakan ya dengan tepung dan minyak yang sedikit Tuhan mengadakan mujizat ya kepada ya janda ini. Dia, kalau saudara membaca itu ayat 7 terus sampai yang ke 24 itu ya, bagaimana dia memberikan makan ya kepada hambanya ya si Elia ini. Lalu dia katakan ya ini tinggal sedikit ini ya. Ayat yang ke-12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, serta kami memakannya maka kami akan mati. Jadi nggak ada jalan keluar, saudara-saudara, makannya sendiri. Tapi ayat 13, Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya,
dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak dalam buli itu pun tidak berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi ini. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu, dia serta anaknya perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya, tepung dalam tempayan tidak habis, minyak dalam buli tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya. Luar biasa, saudara-saudara. Ya, bagaimana Tuhan mengadakan mujizat, ya, memberikan pertolongan dengan mujizat kepada janda. Kalau saudara baca lagi di dalam perjanjian baru, sebenarnya banyak ya dalam perjanjian lama. Saudara ingat Yohanes pasal yang kedua, pesta di Kana. Apa yang terjadi? Ya, ketika pesta diadakan, kekurangan air anggur, saudara-saudaraku yang kasih. Lalu Yesus menyuruh ya tempayan-tempayan yang tadinya tempat anggur isi air. Dan ternyata ketika dibawa kepada ya pemimpin pesta itu, ya air itu berubah menjadi air anggur yang luar biasa. Ya. Bapak Ibu, seringkali Tuhan bukan saja menolong di dalam permasalahan kita, kadang juga dalam rumah tangga kita juga kita kehabisan air anggur, sukacita, damai sejahtera, saudara-saudara, kebahagiaan dalam rumah, tapi Tuhan sanggup ya memulihkan kita seperti pujian kita. Tuhan kita sanggup menolong untuk memulihkan ya pribadi kita, rumah tangga kita, ya apapun saudara-saudaraku yang kekasih, ya dengan caranya Tuhan, saudara-saudaraku. Satu waktu juga Yesus, ya Matius pasal 14, ketika orang-orang ya mereka berkumpul, lalu mereka ya harus ya makan. Ketika ditanya oleh Yesus, tidak ada persediaan makan untuk memberi makan 5.000 orang ini. Ya, ketika diperiksa oleh murid-muridnya hanya 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Lalu Yesus katakan, ambil itu, serahkan. Lalu Yesus berdoa, lalu dibagi-bagikan roti itu, saudara-saudaraku yang kasih, dan ikan itu dibagikan. Ternyata tidak habis-habis, saudara-saudara. Bahkan lebih, ya, roti dan ikannya itu, ya. Kita lihat ini bagaimana cara Tuhan ya memberkati, memberi makan, memelihara saudara-saudaraku yang kekasih. Waktu yang lalu juga saya memberi contoh juga, ketika umat Tuhan ya diizinkan keluar dari Mesir karena perbuatan Tuhan. Tuhan menekan Firaun, harus sampai dia memberikan tulah ya, hukuman sampai 10. Saudara-saudara, akhirnya umat Tuhan dibiarkan ya keluar ya. Kita tahu bahwa umat Tuhan selama 400 tahun, 430 tahun ya diperhamba di sana. Ya, bekerja keras di Mesir. Mereka berteriak-teriak minta tolong sama Tuhan. Ya, akhirnya Musa memimpin ya umat Tuhan ini keluar, ya, mengadakan mujizat, tulah datang, 1, 2, memang Tuhan keraskan Firaun, akhirnya ya kematian semua anak sulung. Bukan saja di istana, di seluruh ya negeri itu, bahkan binatang-binatang pun mati semua, saudara-saudaraku yang kasih. Ya, kecuali ya di tempat tinggal umat Tuhan, ya. Dan mereka keluar akhirnya, saudara, secara dipaksa mereka keluar ya dari Mesir. Tapi Tuhan mengeraskan Firaun, mereka mengejar, ya, di mana umat Tuhan
ya terjepit di laut Tebrau, di depannya laut ya, seperti anak musang tadi, kiri kanan ya pegunungan yang tinggi, dan di belakang ada tentara Firaun. Tetapi Tuhan membelah ya laut Tebrau itu, sehingga umat Tuhan terjadi kegelapan di ya Firaun dan tentaranya. Umat Tuhan ada tiang api ya yang menerangi perjalanan mereka. Dikatakan cukup banyak ya yang keluar pada waktu itu. Belum lagi anak-anak, belum lagi binatang-binatang. Mereka berjalan seperti pawai ya di laut itu ya. Jadi kereta kuda ya Firaun sama Mesir, mereka tertahan karena gelap. Lalu mereka memaksa, saudara-saudaraku ya, umat Tuhan berjalan terus sampai akhirnya, saudara-saudaraku yang kekasih ya, mereka berjalan lalu ya tetap memaksa Firaun dengan tentara mengejar ya. Mereka ada di dasar laut, lalu Tuhan membuat air yang tadinya terbelah itu menyatu. Mereka semua tenggelam mati, saudara. Tapi umat Tuhan ya mereka tetap berjalan dan sampai ke seberang sana selamat, saudara. Kita lihat bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar ya. Tuhan kita itu kreatif ya, dengan banyak cara yang menolong, karena dia sanggup, dia maha kuasa ya untuk menolong, memberkati anaknya, miliknya, saudara-saudara. Begitu juga pada waktu Yesus ya, banyak orang-orang sakit disembuhkan, bahkan orang yang dirasuk setan ya terikat dilepaskan, bahkan ya Lazarus yang mati sudah berhari-hari dikubur lalu dibangkitkan, saudara-saudaraku yang kasih ya. Kita melihat di sini ya, Tuhan sanggup menolong dengan banyak cara ya, karena kekreatifan dia untuk menolong, menyelamatkan umat Tuhan. Dan firman Tuhan katakan ya, jalan pikiran kita, rencana kita jauh seperti langit dan bumi. Dan rancangan Tuhan itu ya, janji Tuhan itu tidak pernah gagal ya. Kiranya Bapak Ibu, saudara-saudara, biarlah kita mau semakin teguh di dalam Tuhan ya. Kita percaya bahwa Tuhan kita itu kreatif, banyak cara untuk menolong dan menyelamatkan, memelihara anak-anaknya yang dikasih atau sebagai miliknya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu tadi, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Saya undang Ibu Gembala untuk ke depan melanjutkan. Haleluya, haleluya. Dia bisa merubah ratap menjadi tarian. Dia sanggup memulihkan kita dengan mujizat dan pertolongannya. Saya undang Ibu Gembala. Karena
Tuhan mengingatkan kepada kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang besar dahsyat adanya. Di saat kita tidak mampu menghadapi persoalan hidup ini, di saat kita seringkali tidak punya jalan keluar, tetapi pada sore hari ini Tuhan mengingatkan, ada aku, ada Tuhan bersama kita. Tetaplah percaya, tetaplah berserah kepada Tuhan. Haleluya. Masalah-masalah itu pasti ada, saudara. Tekanan-tekanan itu pasti ada. Dan firman Tuhan katakan di hari-hari mendatang, tekanan itu semakin berat, masalah itu semakin ada. Tapi mari kita sebagai gereja Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Justru dalam masalah yang menekan hidup ini, tekanan-tekanan yang sedang mengganggu perkembangan gereja, mari kita terus datang kepada Tuhan. Perbanyak doa-doa kita, saudara. Perbanyak penyerahan kita kepada Tuhan. Firman-Nya kita sudah dengar. Ada banyak rencana Tuhan yang baik buat saya. Ada banyak rencana Tuhan yang baik buat saudara. Mari kita mau alami rencana yang baik dari Tuhan. Tunggu jawaban Tuhan. Jangan pergi dari Tuhan. Tuhan akan nyatakan itu pada waktunya. Sabar, bertekun, berserah, tunggu jawaban Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Kalau cara-cara di luar, mereka semakin jauh dari Tuhan dan cari jalan lain. Tapi hari ini kita bersyukur, kita diajar datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Tuhan ingatkan kita pada sore hari ini, sebelum kita berdosa, melakukan di luar rencana Allah, melakukan dengan cara-cara dunia. Oh, kita bersyukur, saudara. Hari ini Tuhan ingatkan. Hari ini Tuhan ingatkan. Sebelum kita bersalah, sebelum kita berdosa, sebelum kita ambil langkah dengan cara kita, Tuhan ingatkan sekarang. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, Engkau lebih tahu yang terbaik, yang terbaik lagi. Tuhan lebih sanggup memulihkan kita. Kita berserah. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku
amin. Yes, ku percaya hanya Yesus. Haleluya, hanya Yesus penolong yang setia. Katakan hanya Yesus, dengan iman katakan hanya Engkau Yesus. Haleluya, hanya Yesus. Oh, katakan hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Lewat ibadah ini Engkau Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau sanggup memberikan pertolongan bagi kami Tuhan. Dan sekarang Tuhan Engkau tahu keadaan kami. Saat firman ditabur Tuhan, Engkau juga tahu keadaan kami sekarang. Engkau juga tahu kondisi kami Tuhan. Engkau sedang melawat kami jemaat-jemaat Tuhan. Haleluya, Engkau bekerja dengan kuasa-Mu. Engkau terus bekerja dengan kuasa-Mu Tuhan. Memulihkan kami, memulihkan gereja-Mu. Haleluya, memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Untuk kami tetap bertahan dalam iman kami kepada Engkau. Tuhan, ada jemaat-Mu yang sedang susah saat ini. Engkau sedang mendekat kepada mereka Tuhan. Biarlah mereka alami jamahan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kalau ada jemaat-Mu yang saat ini Tuhan sedang sakit membutuhkan pertolongan. Saudara-saudara tidak bisa membantu, orang lain tidak bisa membantu. Engkau sedang mendekati mereka Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus Kristus. Kedahsyatan Tuhan terjadi di tengah-tengah gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kalau ada jemaat-Mu saat ini sedang menghadapi kekurangan Tuhan, gelisah hati ini, khawatir, bahkan Tuhan Yesus Engkau sedang mendekat kepada mereka yang sedang berputus asa. Jamahan Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga diberkati Tuhan. Keluarga-keluarga dipulihkan. Suami istri diberkati. Anak-anak diberkati. Haleluya, keluarga-keluarga kami diberkati Tuhan. Ada kemenangan Tuhan Yesus. Ada kemenangan Tuhan. Haleluya. Kami percaya itu Tuhan, kami percaya Engkau datang memberikan pertolongan kepada kami. Dan Engkau tidak ada di luar, tapi Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau sedang melawat kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Setiap jiwa alami jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bahagia hari ini Tuhan. Karena kami punya kesempatan mendengar firman Allah. Terima kasih Tuhan. Hari yang istimewa. Karena kami bisa ada di dalam rumah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terus memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tiba saatnya Tuhan Yesus. Kami akan membawa persembahan kami. Saya mengundang setiap pelayan
Tuhan Yesus, kami mau persiapkan yang terbaik bagi Engkau. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Dan apa yang kami lakukan ini Tuhan, boleh berkenan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, apa yang kami lakukan hari ini, semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati dan urapi pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan. Dengan mengucap syukur, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara-saudari mau dibantu dalam doa? Engkau boleh mengangkat tanganmu. Juga buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti secara online mau dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tanganmu. Yakinlah Tuhan Maha Kuasa sanggup menolong dan memberkati kehidupan kita semua dengan caranya yang luar biasa dan ajaib dan penuh dengan mujizat. Bapa kami yang ada dalam sorga, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat hari ini. Mereka yang berbeban berat, ada yang di dalam sakit penyakit, ada yang kekurangan, ada yang mengalami persoalan-persoalan Tuhan, baik di dalam hidup mereka, di dalam rumah tangga, pekerjaan usaha mereka, dalam pendidikan mereka, dalam hidup mereka. Hamba mewakili berdoa dan kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah kami yang sanggup menolong kami. Engkau Allah kami yang setia adanya. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Kami berdoa dan memintanya. Hamba mewakili di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua mengalami pertolongan Tuhan dengan cara Tuhan yang penuh dengan mujizat, dengan kekuasaan Tuhan. Tuhan buat yang terbaik buat kami sehingga kami semua tertolong oleh Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami semakin menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, semakin teguh di dalam percaya kami kepadamu. Terima kasih ke depan untuk acara Natal kami tanggal 17, 18 di MDC Gadok, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semua berjalan dengan baik, dana dicukupkan, panitia disehatkan, semua jemaat disehatkan. Kami boleh bersama-sama menikmati perayaan Natal kami sebentar. Tuhan dipermuliakan, biarlah kami semua Tuhan menolongnya. Tuhan berkati persembahan umat-Mu besar atau kecil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengembalikan milik Tuhan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tingkap langit dibukakan, dicurahkan, bagaikan benih mereka akan tuai lagi di bulan depan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Janji Tuhan itu ya dan amin, menjadi kenyataan di dalam kehidupan kami. Kami melakukan dengan percaya kepada Engkau. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami, baik dengan pujian, song leader, singer, baik pemain musik, LCD, menjalankan persembahan penerima tamu, semua yang
ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan hari ini, yang menyiapkan gedung ini. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong sepanjang minggu yang berjalan dalam kegiatan kami, bangsa dan negara kami. Tuhan tolong dan berkati pimpinan-pimpinan negara kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri barat, pusat sampai ke daerah bersama keluarga mereka. Berkati, berikan hikmat kebijaksanaan, berikan roh takut akan Tuhan. Tuhan senantiasa menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima Bapa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.